Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahida Studio. Senang sekali saya Abidin dapat menemani Anda di acara Mahida Sharing episode 1. Wah, tak terasa ya teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan tibanya Hari Raya Idul Adha nih. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha, itu identik dengan kata berkurban. Kalau teman-teman dengar kata berkurban, pada nostalgia nggak sih? Soalnya semenyenangkan itu gitu. Waktu saat berkurban di Hari Raya Idul Adha, kita dapat berkumpul bareng keluarga, teman, masyarakat setempat di masjid atau musola terdekat. Ya, tema kita pada kali ini adalah berkurban. Nantinya kita akan mengetahui apa itu berkurban dan hukum-hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini tentunya saya tidak akan sendirian, akan tetapi akan ditemani oleh salah satu narasumber nih, yaitu beliau adalah Bapak Haji Muhammad Ansori, LCMHI. Beliau adalah salah satu guru di MA Manahijul Huda sekaligus di MTS Manahijul Huda Ngagel, dan beliau juga sebagai anggota BPD Desa Ngagel sekaligus sekretaris Yapim Ngagel dan juga anggota Dewan Dakwah Ponpes Gerdosowo Juwana. Nah, di sini sudah kedatangan beliau, langsung saja kita sapa. Baik, assalamualaikum Pak Ansori, gimana nih Pak kabarnya? Lama gak jumpa ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kabarnya sehat-sehat aja nih Mas. Alhamdulillah, teman-teman juga harus sehat ya, jaga kesehatan gitu. Nah, kalau boleh tahu ya Pak Ansori, sekarang kesibukannya Pak Ansori sendiri itu apa ya Pak? Eh, Kesibukannya selain aktif mengajar di madrasah, kita juga punya aktif di beberapa organisasi di masyarakat, termasuk di BPD, di Dewan Dakwah itu di pondok dan di masyarakat gitu aja. Jadi teman-teman familiar ya udah Iya. sama sosok seorang Pak Ansori ini. Baik Pak Ansori, ini topik kita kan berkurban nih ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin Pak Ansori sendiri bisa menjelaskan sedikit nih tentang berkurban itu apa gitu Pak. Ya, sebelumnya ini saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Berkorban itu dari kata kurban isi masdar yang artinya mendekatkan diri. Secara istilah berkorban itu adalah menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban beda dengan korban. Kalau kurban mendekatkan diri pada Allah, kalau korban itu kecelakaan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman bahwa kurban dan korban itu berbeda gitu. Nah, kalau kurban itu emang wajib ya Pak dilaksanakan pada saat hari raya Idul Adha atau saat hari tasyrik gitu ya Pak ya. Nggak boleh di hari lain karena konsepnya adalah berkurban gitu ya Pak ya. Nah, mengenai hukum dari berkurban itu sendiri Pak, itu bagaimana ya Pak? Apakah itu wajib atau sunnah atau mungkin haram gitu Pak? Teman-teman juga butuh penjelasan nih Pak. Iya, kurban sendiri itu hukumnya bervariasi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk yang wajib ini untuk yang orang bernazar melakukan kurban, maka pelaksanaan kurbannya menjadi wajib. Ketika wajib, maka daging kurban tidak bisa dimakan atau haram dimakan oleh si korban tersebut. Untuk yang kedua, hukumnya adalah sunnah muakkadah kifayah. Sunnah dianjurkan sekali, dalam artian kifayah adalah cukup dalam satu keluarga ada yang melaksanakan ibadah kurban tersebut. Jika ada salah satu keluarga sudah melakukan ibadah kurban, maka keluarga yang lain sudah terwakili. Cuma yang perlu ditandaskan adalah hukum kesunatan ini itu bersifat 1 tahun sekali, bukan untuk seumur hidup. Gitu jadi ya? Kita bisa kurban lagi di tahun selanjutnya dan selanjutnya gitu ya Pak. Bisa. Jadi nggak ada selama mampu gitu. Oh ya. Gitu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, mengenai tadi di hukum sunnah gitu ya Pak. Itu apakah kita boleh mengkurbankan itu
atas nama orang yang sudah meninggal gitu Pak. Misalkan kayak ada keluarga yang udah meninggal tapi kita berniat untuk mengkurbankan hewan untuk beliau yang sudah meninggal gitu. Berarti ketika anak ingin berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia, maka sang anak ingin berbakti dengan cara berkorban, maka itu sah-sah, boleh-boleh saja selama niatnya baik dan hewannya juga sesuai standar aturannya. Jadi sah ya teman-teman. Nah, mengenai hewan kurbannya nih Pak, itu yang dianjurkan apakah yang hewan yang jantan atau yang betina, atau mungkin yang warna putih atau warna gelap gitu Pak, itu gimana? Untuk jantan atau betina memang di dalam teks Al-Quran maupun hadis tidak ada keterangan yang pasti harus jantan atau betina, tapi yang jelas kita berkorban itu dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk warna itu Nabi memang pernah berkorban dengan domba warna putih, sehingga ulama mengambil kesimpulan sebaiknya itu putih, baru kalau nggak ada yang warna kuning. Setelah itu baru putih yang buram. Putihnya itu, warna putihnya itu agak samar gitu, kayak pirang gitu ya. Iya, selanjutnya itu nanti yang belang antara putih dan hitam. Yang terakhir baru yang warnanya hitam. Cuma ini putih dan atau hitam itu kan tidak bisa kita sulap, hanya bisa kita pilih. Memang cenderung kita itu lebih identik hal putih itu adalah sesuatu yang suci, hanya itu saja. Terus nanti kasihan yang hitam. Iya benar Pak, karena nggak bisa menyulap ya, itu kan kehendak dari Allah gitu. Menciptakan itu ya. Iya baik, ngomong-ngomong tentang hewan kurban sendiri nih Pak, itu ada kriteria sendiri nggak sih Pak? Soalnya kan saya dengar tuh kalau hewan kurban yang cacat itu tidak boleh digunakan untuk berkurban gitu. Iya memang yang jelas pertama itu ulama mengatakan satu kambing untuk satu orang, untuk kerbau atau sapi untuk 7 orang, sedangkan unta itu untuk 7 orang. Sedangkan kriteria yang lain itu adalah kriteria umur hewan korban dan keterangan fisik. Untuk umur itu kambing minimal setahun, jadi 1 tahun lebih untuk kambing domba. Untuk kambing Jawa itu 2 tahun lebih, untuk sapi atau kerbau itu 2 tahun lebih, selanjutnya untuk unta itu harus 5 tahun lebih. Kalau kurang dari ukuran umur tersebut, maka tidak boleh dijadikan hewan korban. Selanjutnya hewan korban itu harus memenuhi kriteria, di antaranya minimal 4 lah. Pertama, dia itu harus punya daging, tidak boleh kurus. Yang kedua, dia harus sehat, tidak sakit. Kalau sakit nanti kita mengkonsumsi barang yang nggak baik dan itu dilarang. Selanjutnya yang ketiga itu tidak buta. Masa hewan buta kita korbankan, kita kan nggak enak juga. Yang keempat adalah hewan yang sehat lah gitu ya, sehat. Jadi ada kriteria-kriteria tersebut. Selanjutnya sampai ada kriteria itu mencapai sampai 20-an. Ya, cuma ini kalau misalnya ini ada tanduknya yang patah bagaimana? Kalau yang tanduk patah itu tidak memengaruhi kualitas dagingnya, karena daging tanduk tidak kita makan, tanduknya tidak makan, maka ketika daging patah masih sah, atau hewan tersebut dikebiri itu masih sah. Tapi kalau misalnya kupingnya yang hilang, terpotong, terputus, maka itu tidak sah, karena kuping termasuk anggota daging yang bisa dimakan, termasuk ekornya yang putus, maka juga tidak sah, karena kita bisa kita makan dengan sop buntut itu kan. Sop buntut ya teman-teman. Tapi misalnya ketika dalam beli sapi, beli hewan di tempat pasar misalnya, ketika di sana kondisi hewan baik, normal, ternyata ke dalam perjalanan pulang mau disembelih kondisinya pincang gitu, itu masih sah karena ketika kita membelinya kondisinya baik.
Oh, jadi nggak apa-apa nggak gitu ya, apa-apa Pak? gitu ya. Soalnya udah ada niat dari awal. Ya niat dari awalnya memang di tempat itu kita belinya baik, cuma karena perjalanan saja yang mempengaruhi itu. Ya itu ya. Baik, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari salah satu siswa MA Mahida, yaitu ada Zalfa. Dia bertanya bahwa biasanya kan gini ya Pak ya, ada orang yang ingin berkurban, tapi dia itu kurbannya di tempat panitia, misalkan kayak ada di masjid atau di musola gitu. Tapi ada kalanya juga ada orang yang ditaruh di jagal gitu loh Pak, Iya. untuk Di pemotongan dagingnya pemotongannya. gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang di tempat jagal nih ya Pak ya, itu kalau misalkan kita membayar upah, itu hukumnya seperti apa ya Pak? Oke, berarti kita memberi upah gaji kepada penjagal boleh, tapi bukan dari hewan tersebut. Semua gitu. yang ada pada tubuh hewan, daging, kulit, bulu, atau apapun tidak boleh dijadikan gaji atau upah kepada orang lain, termasuk jagal. Tapi kalau ya sebaiknya ya kita beri upah dari harta lain. Tapi misalnya ketika jagal itu kita beri kulit dari hewan tersebut nggak masalah karena memberi. Memberi beda sama memberi upah memberi gitu ya, upah. Pak? Termasuk kalau dia termasuk orang yang jagal tersebut termasuk orang yang berhak menerima atau mendapatkan jatah, itu berarti dia tidak menerima upahnya tapi jatahnya, itu boleh-boleh sah-sah saja. Berarti kalau misalnya saya dapat jatah gitu, terus jatah saya ini karena lebih dari masjid 3 kilo, dari musola 2 kilo, terus dapat lagi dari musola lain ada kulitnya misalnya, dan itu cara simpan, saya makan udah cukup. Ketika berlebihan mungkin saya jual, bisa juga sah, dan mungkin uangnya dari penjualan itu ditasarufkan kembali, malah baik lagi. Jadi selama sedekahnya itu utuh, tidak dijual, itu sah. Yang menjual itu bagi orang yang sudah ditompol lah, ditompol oleh si mustahik, orang Udah jadi hak milik gitu miliknya, ya Pak. ya. Nah, baik, selanjutnya nih Pak, kan ngomong-ngomong tentang hewan kurban nih ya Pak ya, itu kan ada kriteria-kriteria seperti kalau bisa yang gemuk, jangan yang kurus kayak gitu. Nah, itu kita diutamakan apakah hewan itu kita beli dengan harga yang mahal atau harga yang murah gitu, yang diutamakan dalam Islam gitu Pak? Memang kalau lebih afdolnya itu yang gemuk daripada kurus. Otomatis kan gitu. Ya, secara otomatis juga ketika hewan itu gemuk, maka harganya juga mahal. Ketika mahal, maka itu yang terbaik. Tapi tidak hanya mahalnya yang paling penting. Yang paling penting itu niatnya, dan hewannya itu ya berkualitas gitu, dan kuantitas dagingnya ada. Jangan hanya harganya melangit tapi ternyata dagingnya sama dengan sapi yang lain. Itu kan hanya cari sensasi saja. Kalau niatnya itu nanti bisa jadi niatnya salah dan hukum korbannya tidak sah, menjadi haram. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu bukan dilihat dari dari mahal atau murahnya hewan kurban tersebut, tapi dilihat dari sisi hewannya gitu. Jadi kita harus memberikan hewan yang benar-benar berkualitas gitu. Soalnya saya dengar itu nanti di suatu hari nanti ya Pak, itu bakal menjadi kendaraan kita, betul nggak sih Pak? Nanti di hari kiamat nanti kendaraan kita untuk menuju ke surga di Shirathul Mustaqim. Itu kalau memang hewan yang kita korbankan itu cacat, berarti nanti ya kendaraan kita itu mogok-mogok gitu. Nggak bisa lancar gitu ya lancar. Kalau mogok kan ya sesuai dengan amal kita nanti. Maka sebaiknya itu kalau berkorban ya benar-benar hewannya itu fit, baik, sesuai standar gitu. Baik. Saya kan sering melihat nih ya Pak ya, setelah pemotongan hewan kurban itu ada kulit dari hewan kurban itu disingkirkan terlebih dahulu, disisihkan gitu. Nah, setelah itu
kayak ada dijual gitu. Nah, itu hukum dari menjual kulit Korban. hewan kurban itu gimana, Pak? Berarti sama dengan tadi menjual kulit kita jadikan beduk misalnya itu ya. Iya. Itu Nggak boleh jadi nggak ya, Pak? boleh. Yang boleh itu ketika sudah menjadi milik orang, diberikan pada orang lain dan orang tersebut sudah memilikinya. Kalau mau menjual silakan. Kalau udah jadi hak milik Ya, kita sendiri gitu ya. Kalau masih di panitia nggak boleh gitu ya, Pak? nggak boleh, harus disedekahkan semuanya gitu. Semuanya dari semuanya yang ada di hewan itu bagian tubuhnya itu wajib disedekahkan gitu ya, Iya. Pak. Nggak boleh dijual gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Instagram Mahida Studio nih. Itu jika kita kan ada pemotongan kurban itu kan Pak. Iya. Nah, itu kan dibagikan ke kaum muslim biasanya. Iya. Nah, seandainya nih Pak, kita membagikan daging kurban tersebut itu ke yang non muslim, itu gimana Pak hukumnya sendiri? Soalnya kan di kehidupan kita nggak cuma muslim saja, kita berdampingan gitu, banyak agama di sini. Oke. Kita memang tidak bisa kita pungkiri hidup ini bermasyarakat dan masyarakat itu majmuk, maka menurut mazhab Syafi'i itu boleh saja memberikan daging korban kepada non muslim, tapi bersyarat tidak boleh kafir harbi atau kafir yang bermusuhan memusuhi umat Islam. Tapi di sana juga ada mayoritas ulama itu mengatakan tidak boleh, harus diberikan kepada orang Islam karena kurban itu bersifat sedekah dan itu merupakan rahmat Allah, sayang Allah kepada kita. Ini adalah jamuan Allah kepada kita, maka kita sebagai umat Islam saja. Adapun kalau untuk orang non muslim, karena kurban itu bernilai sama dengan sedekah, maka yang berhak menerima sedekah itu tidak ada aturan larangan kepada non muslim. Jadi boleh saja sesuai mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi setiap ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda ya Pak. Tergantung kita mengikuti mazhab yang mana, seperti itu ya. Tapi yang jelas ya diutamakan yang terdekat muslim. Yang muslim gitu. Baru kepada pihak luar. Baik. Nah, mungkin nih Pak, aku ada salah satu pertanyaan nih Pak. Jika nih ya Pak ya, ada seseorang yang belum melakukan akikah waktu kecil, tapi dia berkeinginan untuk berkurban di tahun ini, itu hukumnya seperti apa ya Pak? Bagi yang belum berakikah tapi kepingin kurban, itu bisa terjadi dan boleh. Dan boleh. Masih sekali berkorban dengan niat juga untuk akikah itu boleh. Dan ini soal ini ada yang mengatakan boleh, termasuk Imam Romli, tapi ada yang mengatakan tidak boleh, gitu kan. Masih tidak mendapatkan pahala keduanya, hanya pahala satu saja. Itu yang mengatakan hanya satu pahala itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi tadi Imam Romli dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan boleh dan sah mendapatkan pahala kedua-duanya. Jadi satu hewan kurban untuk dua acara akikah dan kurban semua tercapai. Sah ya Pak itu ya. Jadi teman-teman jangan salah menafsirkan ya. Itu setiap ulama memiliki pandangan masing-masing seperti itu. Jadi kita misalkan nih mau berkurban dengan niat sekalian mau akikah itu sah. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita tutup bincang-bincang pada kesempatan kali ini, mungkin dari Pak Ansori sendiri mau ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan oleh pemirsanya di rumah. Silakan Pak. Iya, kita hidup bersosial, maka diperintahkan untuk bersosial kepada masyarakat. Di antaranya adalah berkorban untuk membersihkan diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendermarkan mensedekahkan sebagian harta kita berupa hewan ternak, tapi yang ternaknya hewannya berkualitas dan berkuantitas, kualitas daging, kualitas fisiknya dan kuantitas dagingnya. Nah, jadi gitu. Seperti itu ya teman-teman yang disampaikan oleh Pak Ansori, bahwa
kalau kita mau berniat untuk berkurban itu jangan setengah-setengah gitu loh. Jadi yang emang benar-benar hewannya itu berbobot, yang berkualitas tinggi kayak gitu. Soalnya kan itu juga nantinya menjadi kendaraan kita ya Pak ya di akhir zaman nanti. Nah, mungkin cukup sekian di episode pada kali ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Pak Ansori, sama-sama. atas kedatangannya ke sini, sudah menyediakan waktu untuk melakukan untuk bincang-bincang di podcast kali ini. Terima kasih Pak Ansori. Baik teman-teman, itulah podcast pada kesempatan kali ini dengan tema berkurban. Saya tutup podcast pada kali ini. Saya Abidin, saya alumni MA Manejul Hudang Agel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori. Ya, sama-sama.